Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, coba Peng buka videonya, Ibu melihat semuanya. Lawas kada menyapa, Ibu. Coba buka semuanya videonya. Halo semuanya. Marsa, Septiana, Rosa, Tiara. Semuanya dibuka, Nak, videonya, Nak. Ibu sebentar aja melihat. Sebelum kita mulai. Halo Ibu. Mumpung Ibu buka masker. Halo semuanya, buka videonya. Mana nih, ada nggak orangnya di sana semuanya? Kok ada nggak ada yang buka videonya lah? Arseto, Septiana, Bunga, Ajeng, ayo semuanya, Muhammad Fadlian Nur. Kalau nggak ada yang buka videonya, kita tunggu aja dulu ya. Kita belum kita mulai pelajarannya. Coba lihat sebentar aja, kita sapa, nyapa, saling nyapa. Halo semuanya. Berarti ibunya ngomong sendiri nih. Bentar. Ayo semuanya. Kemana nih orangnya? Halo. Nah, belum, berarti kada mulai kita belajarnya nih. Kalau nggak ada yang buka videonya, sebentar aja, paling 5 menit, 2 menit lah. Bu anak ngeliat aja, lawas kada melihat muka kalian. Halo. Ya Bu. Iya, ayo, jangan malu-malu nih, mumpung Ibu. Halo, Mulyani, berdahulu ya, sesuai. Yang mana yang lainnya, ayo. Apa kabar Mulyani? Baik Bu. Alhamdulillah. Ada yang aneh ya kemarin waktu PTS Ibu? Tidak tahu juga. Ya. Ada salah teknis Ibu ya. Jadi ada yang mengedit ya, dari sekian 48 siswa tuh ada yang mengedit ya. Jadi ada salah teknis ibunya sendiri ya, tapi nggak apa-apa, dari 48 orang itu Ibu catat namanya. Jadi dimaklumi ya. Pas baru kemarin baru sadar Ibu ya. Ya, tapi itu sebagai apa ya, kira-kira dari soal PTS itu semuanya ada nanti di ulangan semester. Jadi cari aja jawabannya masing-masing lah. Ya, Mulyani, cuma Mulyani aja nih, yang lainnya mana ya? Apa belum siap ya? Ayo yang lainnya, Pang, Ibu melihat sebentar aja, Nak. Mumpung kita Zoom ya, mumpung ini Ibu sendiri, jadi Ibu lepas masker nih. Septiana, halo Septiana. Iya, apa kabar Septiana? Alhamdulillah baik. Yang mainnya mana lah? Nih, malu-malu semua kayaknya nih. Ayo. Ayo semuanya. Ya. Nih Repila. Halo Repila. Nah, ada Repila Ahmad Rendi. Kenapa Ahmad Rendi senyum-senyum tuh? Enggak apa-apa, Bu. Apa dengan teman ya? Ya, Bu, ada teman di rumahnya. Oh iya, nggak apa-apa. Siapa namanya? Nama apa, Bu? Siapa temannya di rumah?
Erik, Bu. Oh, Erik. Ya. Yang lainnya mana nih? Cuma 4 orang. Ayo, sebentar aja nak Ibu melihat nak. Kalau ada bisa 5 menit, 2 menit. Bentar aja. Ada nggak orangnya di sana semua? Kok nggak ada ya? Bingung ibunya. Takutnya habis dinyalain buka ya, lari ya. Makanya ibu mau lihat sebentar aja. Tapi habis ini ya nggak tahu, mudah-mudahan standby aja di sana ya. Walaupun kita lewat Zoom ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Apalagi kita belajar ilmu agama. Ayo yang lainnya, ayo nak semuanya dari 31. Bentar aja nak. Buka videonya. Muhammad Ridho, Tiara, Arsito. Ayo. Belum mulai nih Ibu hari ini pelajarannya. Masih ya? Masih ingat tak pelajarannya? 2 minggu yang kemarin. Apa Ibu memohonkah dengan Awen ya? Ayo, coba buka sebentar ya nak. Buka videonya sebentar aja. Atau gini, Ibu dengar suaranya masing-masing. Buka suaranya. Ada pada orangnya nih. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Kenapa Bu. videonya nggak bisa dibuka? Ada, Bu. Ayo buka sebentar. Ada, Bu. Halo, sebentar aja Ibu nih. Mau nyapa kalian, mau lihat. Mumpung Ibu juga buka masker nih. Siapa tahu nanti di jalan tahun depan ketika kenal kita. Ayo. Arsito, muanya mana Arsito? Lagi ada Bu, acara keluarga. Oh, acara keluarga. Oke, yang lain? Aduh, susah juga ya. Bikin suruh buka video. Benar sebentar aja klik ya. Ada sampai 1 detik ya. Ya. Madaniansah, ayo Madaniansah. Madaniansah. Buka apa Madaniansah? Ayo. Ada Madaniansah di tempat? Nah, juga malu juga. Ru'ya? Link absennya belum. Tuh, link absennya silahkan. Nanti diisi ya. Oke. Ya. Gimana kita mulai aja lah. Ada nggak orangnya semuanya? Ada. Ada, Bu. Oke, alhamdulillah ada. Yang lainnya kada bisa membuka videonya. Ayo silahkan yang mau tutup silahkan juga. Yang mau dibuka nggak apa-apa. Ya. Bentar Ibu Syah. Oke, masih ingat kan pelajaran kita 2 minggu yang kemarin? Ini tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Masih ingat tujuannya juga? Jadi di bab 8 ya, Ibu ingatkan lagi di bab 8 ini ya, tujuan pembelajarannya. Nah, ya, jelas semuanya. Ya. Jelas. Kalau Ibu nanya, saut ya anak ya. Supaya Ibu nggak bicara sendiri istilahnya. Ya. Jelas di layar kalian. Tujuan pembelajaran bab 8. Jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita pembahasannya adalah tentang, masih ingat 2 minggu kemarin materi yang kita bahas dari bab 8 ini adalah yang kita bahas tentang akhlak mazmumah, ya kan? Akhlak tercela, yaitu adalah sifat yang harus kita hindari adalah sifat, ini ada di layar. Ghadab dalam Islam itu artinya ghadab atau temperamen
Masih ingat apa itu ghadab atau temperamental? Belum kita melanjutkan ke akhlak mahmudahnya. Ada yang ingat, Nak? Apa itu? Yang mudah. Mm-mm. Ya, silahkan. Mulyani, ingat Mulyani, apa itu ghadab? Ya, itu sikap yang mudah marah, Bu. Iya, sikap yang mudah marah ya, biar kita tuh emosian ya enggak? Mudah emosian. Bagaimana kemarin supaya kita bisa menghindari perilaku temperamental ini atau ghadab dalam Islam? Masih ingat? Perilaku apa yang kita harus kita tampilkan agar terhindar dari perilaku temperamental? Ada yang ingat? Ada, Nak? Lupa. Coba lihat di layar kalian. Ini adalah kemarin setelah kalian mempelajari beberapa ini ya. Jadi kita di sini ada tiga, satu sikap akhlak mazmumah, yaitu kita harus menghindari namanya sikap temperamental. Tapi kemudian di akhlak mahmudahnya kita harus membiasakan namanya sikap berani dalam kebenaran dengan membiasakan untuk kontrol di diri. Nah, untuk minggu ini yang kita bahas adalah akhlak mahmudah. Ada dua sifat yang harus kita biasakan ya. Dalam Islam itu namanya muajadah bin nafs dengan sajaah ya. Tapi sebelum itu, jadi Ibu tadi ini minggu kemarin ya, ghadab tadi sikap mudah marah ya. Bagaimana caranya ya? Penyebabnya kalian lihat di layar ya supaya lebih diingat ya, supaya kita tidak menghasilkan namanya sikap ghadab ini ya, supaya kita bisa hindari ini penyebabnya. Jadi jangan sampai ya adanya sifat temperamental ya. Terlihat di layar semuanya? Terlihat, Bu. Iya, ini ya harus ini penyebabnya. Nah, kemudian ini kemarin ada 3 golongan ya. Mungkin kalian sudah masih ingat apa itu golongan ifrat, apa itu golongan tafrik, dan apa itu golongan iktidal. Masih ingat kemarin? Mulyani, silakan Mulyani. Golongan ifrat itu contohnya seperti apa kemarin Mulyani? Golongan ifrat itu contohnya seperti berteriak dengan keras. Iya, betul. Kemudian golongan yang tafrik. Golongan yang tafrik itu tidak marah, seperti misalnya marah tapi lebih ingin mendiamkan diri. Iya, kalau yang golongan iktidal itu antara dua ifrat dengan tafrik, ya kan? Dia wajar marah, ya enggak? Iya, Jadi Bu. dia bisa dan wajar lah jika kita ya kan, misalnya seperti banyak lah contohnya ya. Mungkin kalian sudah tahu apa contohnya misalnya. Yang golongan iktidal ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian pernah mengalaminya. Ya. Kalau kalian kada paham yang nomor 3, coba bacakan. Mulyani kan punya buku ya Mulyani ya. Berlaku adil dan profesional. Mampu Dibaca. dia. Supaya Ibu mau tahu dengan teman yang lain, bisa nggak memberikan contohnya? Karena ini pasti kalian pernah mengalami dalam kehidupan. Apalagi mulai dari SD sampai SMA. Pasti ini, ya, Ibu yakin. Ya, silakan Mulyani, bacakan Mulyani. Apa sih itu golongan iktidal? Ya, tingkatan sifat temperamentalnya ada tingkatan. Ayo silakan Mulyani. Golongan iktidal yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrit. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang Iya, proporsional adalah marah yang timbul karena sesuatu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka membela agama Islam dan umatnya. iya betul ya.
Bisa kalian pernah nggak kalian seperti itu? Pernah? Bentar nak lah. Pernah kan? Pernah. Misalnya kan teman ya, teman salah ya kan? Ya kan? Iya, Bu. Nah, terus kita kan bisa marah, malah dia yang marah, malah kita yang sebenarnya kita wajar marah ya kan? Nah, itu pasti kalian ya pernah mengalaminya ya. Dari sini mungkin kalian sudah memahaminya kemarin ya minggu kemarin. Kemudian yang ini caranya. Nah, ya. Kalau kita istilahnya maaf namanya kita manusia tadi ya. Tadi yang golongan yang ketiga ya. Ini ya. Silahkan kalau kalian dalam keadaan sifat ini yang kita harus hindari ya. Cara menghindarinya ini ya. Baca taus ya. Kalau kemudian kada bisa juga masih belum reda ya, rubah posisi. Misalnya posisi kita waktu berdiri duduk. Kalau duduk kada bisa berabah, biar kita bahasanya berbaring ya. Kalau kada bisa juga bawa aja tidur. Insya Allah ya bisa menghindarinya dari sifat temperamental. Kemudian kalau yang nomor 2 kada bisa juga tadi diam ya. Kemudian juga berwudu. Mungkin dari sekian 5 ini sering ya. Kalau dari ibu biasanya itu banyak diam ya. Tapi nggak tahu kalian. Kalau kalian sendiri biasanya cara menghindari sifat temperamental yang mudah marah ya. Karena tadi ada tingkatan, terkadang kita di tingkatan yang ketiga ya. Wajar kita marah, tapi terkadang kita ya, tapi bisa kita hindari ya. Nah, dari 5 ini yang sering kalian praktekkan yang mana? Yang diam atau tidak berbicara. Oh, berarti sama. Nah, kalau yang lainnya? Yang lainnya, mana nak suaranya nak? Lebih baik berbeda. Kalau dia apa dia? Biasanya cara menghindari sikap temperamental itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Apa dia? Dia Ayu. Sapitri. Memendam. Hah? Diam. Diam Lebih baik juga. kayak memendam gitu. Oh, memendam. Jangan pendam ya. Mengubah Bu, mengubah pola pikir. Mengubah pola pikir, Fiona. Yang lain? Masih ingat mengingat wasiat Rasul dan janji Allah? Ya, ada janji Allah ya kemarin ya dalam Quran surah apa? Mulyani? Dalam hadis riwayat Abu Daud. Iya, ya Abu Daud ya itu dalam hadisnya. Ada di situ juga janji Allah ya. Oke, mudah-mudahan dari sini kemarin kita 2 minggu kemarin ya kita membahas tentang menghindari sikap temperamental. Mudah-mudahan bisa ya. Di situ penyebabnya kalau bisa, kalau sudah tahu oh ini penyebab. Nah, kalau bisa ya dihindari ya. Kemudian oh ini caranya kalau memang sudah kita menghindari juga tapi tetap namanya kita manusia ya ini caranya untuk menghindari namanya sikap temperamental atau mudah marah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami nak lah. Oke, nah yang ini ya yang kita hari ini adalah membahas tentang akhlak mahmudah. Yang kalian tahu akhlak mahmudah kemarin adalah akhlak mahmudah adalah halo suaranya yang lain nak dari 34 32 berarti. Ada yang tahu akhlak mahmudah itu apa? Lawannya dari akhlak mazmumah. Akhlak yang terpuji. Iya, akhlak yang terpuji. Ini yang pertama yang kita bahas ya, mengenai akhlak mahmudahnya ya. Di sini kita diharapkan membiasakan perilaku namanya kontrol diri. Dalam Islam kontrol diri itu adalah ya disebut dengan mujahadah an-nafs ya. Yang mana di sini muhajadah an-nafs terdiri dari 2 kata ya, artinya bersungguh-sungguh itu mujahadah
dan an-nafs adalah yang berarti jiwa atau nafsu, tahu diri. Nah, sehingga di sini pengertian dari mujahadah atau kontrol diri ini adalah upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dari pengertian ini paham lah, nak? Apa itu kontrol diri atau dalam Islam namanya mujahadah an-nafs. Paham, nak? Iya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Kalau kurang paham, nanti dilihat di situ seperti apa sih kontrol diri itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, terutama dalam keluarga, ya, dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam lingkungan sekolah, ya. Nah, lawan dari mujahadah an-nafs ini adalah ittibaul hawa, artinya mengikuti hawa nafsu, ya. Jadi orang yang tidak bisa mengontrol diri ini berarti lawannya dari mengikuti hawa nafsu. Paham kira-kira? Paham. Oke, nah ini ya. Nah, implementasi penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada ya. Coba kalian lihat di situ di buku kalian, di layar kalian ya. Implementasi paham kan? Penerapan ya. Di sini nih cara kita untuk menerapkan atau mengimplementasikan namanya sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada 4. Nah, ya. Jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, di situ ada 4 ya. Ibu mau mendengar namanya. Bentarlah, Ibu lihat. Ahmad Randy. Coba Ahmad Randy. Ya, Bu. Bacakan Ahmad Randy. Bagaimana cara kita untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada di layar kalian. Baik, Bu. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. B. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. C. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, yang A ini memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang baik ya. Jadi kita harus senantiasa itu berpikir, mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatan kita. Oh, ini nanti kalau aku seperti ini apa ya? Jadi istilahnya berpikir sebelum bertindak, ya enggak? Iya, ya. Gunakan logika akal kita. Ya. Atau gini, bayangkan aku di posisi dia. Bagaimana misalnya sikapku seperti ini. Seperti itu, ya. Ya. Jadi kita bisa kontrol diri kita, ya. Jadi dari kontrol diri yang pertama ini, istilahnya kita terhindar dari perbuatan yang buruk. Yang enggak, Nak? Ya. Jadi istilahnya di sini juga apa terkait dengan sikap peduli ya. Ya kan? Istilahnya oh iya, aku dalam peduli ini istilahnya membayangkan diri kita di posisi dia. Ya kan? Jadi tidak akan terjadi ya. Kemudian yang kedua, apalagi yang kedua Randy tadi adalah bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya. Di sini istilahnya namanya tergesa-gesa ya, itu adalah juga salah satu sifat yang tidak baik ya, salah satu sifat dari setan ya. Karena itu gegabah istilahnya ya, cepat, kurang berpikir ya, tidak berhati-hati dalam bertindak ya. Jadi istilahnya kalau yang nomor 2 ini kalau kita kada bisa istilahnya menerapkannya ya, itu tadi ya, karena di sini adalah sangat dekat dengan apa istilahnya ya, sikap keburukan ya, atau istilahnya
dekat dengan penyesalan ya sebelum bertindak. Kalau kita kadang memikir tadi, ya itu tadi ya sangat dekat. Kalau yang ketiga di sini adalah memperbanyak zikir kepada Allah ya. Kalau kita ini zikir itu selalu ya kan? Apalagi setelah sholat 5 waktu. Ya enggak nak? Kemudian yang keempat juga ya, berdoa memohon perlindungan kepada Allah ya, dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Nah, mudah-mudahan di sini ada 4 caranya ya, cara kita menerapkan atau mengimplementasikan sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Apa sih pentingnya dari kita sikap kontrol diri ini dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum Ibu lanjutkan, dari misalnya dari implementasi ya, cara menerapkan ini ya. Apa sih pentingnya? Mengapa kita harus punya sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, Ibu dengar dari kalian semua. Ayo, nak. Silahkan, nak, minta partisipasinya. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan yaitu agar terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain maupun Iya. Ada lagi yang lain, nak? Kenapa? Ya. Mengapa pentingnya sikap kontrol diri tadi? Yang pertama, ujar Mulyani tadi adalah menghindari sikap dari agar terhindar. Ya, kemudian yang lain apa, nak? Karena kontrol diri ini diperlukan untuk apa? Nah, membangun ya keharmonisan, apalagi kita makhluk sosial, ya kan? Iya, bukan hidup sendiri. Iya nggak, nak? Tapi di situ ada pentingnya, ya. Alasan pentingnya tadi salah satunya Jarmulyani, alasan pentingnya adalah terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Itu salah satunya. Nah, coba kalian lihat di sini di layar kalian sebentar. Kenapa kada bisa lagi nih dia? Sebentar naklah. Ini ya. Nah, ini salah satu alasan pentingnya kita mempunyai sikap kontrol diri dalam kehidupan. Ya. Menjaga kehormatan diri, ya. Jadi istilahnya itu tadi, kita harus peka ya terhadap diri kita dan martabat diri kita sendiri ya. Karena terkadang misalnya kita tidak bisa mengontrol diri, terkadang kan kita bisa ya enggak merendahkan diri kita sendiri kan? Iya enggak, Nang? Iya. Iya, Bu. Benar. Kalau kada percaya, coba aja lihat dari teman-teman kalian selama kalian sudah dari SD sampai SMA ya. Iya kan? Pasti kalian merasakan, oh iyalah, kalau kita kada bisa mengontrol diri kita ya, bisa malah merendahkan martabat diri kita sendiri. Kemudian di situ tadi Mulyani tadi terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Betul ya. Jadi tadi ya istilahnya pikir dulu sebelum bertindak tadi ya, salah satunya di situ ya, supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Di sini seperti apa? Seperti sifat apa di sini, nak? Sifat serakah, ya kan? Tamak, rakus, ya. Mudah-mudahan kita terhindar, ya. Kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Jadi harus dikelola, dikendalikan, ya. Karena bisa kita juga harus ditiadakan, namanya kita manusia kan punya hawa nafsu, ya kan? Iya enggak, nak? Tinggal kita aja lagi, kada bisa, ya, kada bisa dihilangkan.
ya. Jadi di sini harusnya kita mengendalikan ya, mengendalikan emosi tadi ya, sikap temperamental ya. Emosi itu kan masuk ya. Udah marah kan orang emosian tuh kan? Masuk nggak ke sifat gadap? Masuk kan? Masuk. Masuk, ya enggak? Ya, Nah, Bu. jadi mudah-mudahan di sini juga ya bisa kita kita hindari ya. Kemudian yang keempat, menyelesaikan segala persoalan dengan pikirannya jernih. Yang ketiga sudah ya tadi, astagfirullah, sorry, namanya juga guru ibu manusia ya. Maaf. Yang keempat adalah menjadikan inspirasi dan teladan bagi orang lain. Nah, ini terkadang mohon maaf juga ya, terkadang kita jangankan istilahnya kalian ya, ibu sendiri terkadang juga ya susah namanya teladan ya enggak. Kalau teladan itu seperti apa sih yang kita harus lakukan, nah? Menjadi teladan bagi orang lain itu. Ayo. Apakah harus ini menyampaikan ini atau yang lainnya? Bisa nggak menjadikan inspirasi dan teladan bagi orang lain? Bisa, Bu. nak? Bisa. Bisa. Mudah-mudahan bisa lah. Tapi untuk teladan ini terkadang jangankan tadi jadi ibu, kalian ibu aja terkadang ada ya lepas kontrol ya, bilang ini tapi tidak sesuai dengan perilaku, ya kan? Ya, tapi mudah-mudahan dari kita belajar ya materi ini mudah-mudahan bisa ya kita menerapkan walaupun berat ya, tapi itulah demi tadi supaya kehidupan kita nyaman ya, enggak harmonis ya. Ya, Bu. Di sini pentingnya sikap kontrol diri. Nah, ada contohnya. Sebelum kalian melihat di layar kalian sendiri, apa sih contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Seperti apa? Piona, seperti apa sih, Piona? Sikap kontrol diri, contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan, terutama dalam lingkungan sekolah. Bisa, Piona? Berikan contoh satu aja. Tiara, bisa Tiara? Ya, Bu. Iya, Tiara bisa Tiara. Contoh perilaku sikap kontrol diri, Tiara. Terutama diri kamu sendiri dalam lingkungan sekolah. Contohnya itu seperti apa? Sabar mungkin, Bu. Sabar. Yang lain? Jaga emosi. Tidak berkelahi, Bu. Tidak berkelahi. Ya, apalagi? Tidak ragu untuk meminta maaf terlebih dahulu. Iya, apalagi? Betul juga tuh. Apalagi, nak? Menghormati guru. Menghormati guru, betul itu ya. Kenapa kita harus menghormati guru dalam lingkungan sekolah, terutama dalam proses belajar mengajar, supaya guru merasa dihargai, ya enggak? Iya, Ya, Bu. kan timbul harmonis kita, sama-sama nyaman, guru masuk senang ya. Kalian belajar juga nyaman, gurunya tidak marah-marah ya. Banyak betul kalian semuanya ya. Kalau di lingkungan keluarga, nak, seperti apa sikap kontrol diri kalian? Contoh perilaku sikap kontrol diri kalian. Padu pada nasihat kedua orang tua. Iya. Apalagi yang lain? Ayo, kalian punya adik nggak? Menjaga hubungan baik dengan keluarga. Menjaga hubungan baik keluarga. Seperti apa? Tidak bertengkar, ya enggak? Tidak bertengkar dengan adik atau kakak. Itu salah satu juga ya contoh dari perilaku sikap kontrol diri dalam lingkungan keluarga. Kalau
di lingkungan masyarakat seperti apa? Kalau kalian tahu seperti apa sikap kontrol diri ini supaya kita bisa terapkan. Tidak membuat onar, Bu. Iya, patuh juga, tunduk dengan apa? Patuh dengan tunduk dengan apa, Nak? Kalau di lingkungan masyarakat. Contoh perilaku sikap kontrol diri ini. Menaati aturan-aturan. Iya, aturan-aturan ya. Kemudian juga ada istiadat, ya kan? Baik norma yang tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya kayak kalian misalnya di RT mana, ya kan? Misalnya dari jam 22 harap lapor, kan harus dilapor. Misalnya ada tamu, ya kan? Iya enggak, Nak? Ya, Berarti Bu. kalian paham semua. Nah, silahkan lihat di layar kalian, ini ada di buku. Bentar. Nah, ini dalam keluarga. Bisa sudah kalian terapkan, ya kan? Bisa. Bisa, Ya, Bu. mudah-mudahan ya. Terutama kalian sebagai anak nih, sifat yang tabjir, ya, harus hindari. Ya. Kemudian israf berlebih-lebihan, ya. Kembangkan pola hidup sederhana, ya. Hindari sifat boros, ya. Apalagi kalian cuma gini kan, nanai, ya gitu, ya. Iya, Bu. Ya. Kemudian jangan berlebih-lebihan, ya. Kemudian nih, ya, kalau bisa jangan sampai ya ada perkelahian, pertengkaran dalam keluarga, ya. Terutama dengan saudara, adik, kakak, ya kan? Nyaman kan hidup kalau kita tidak ada keributan, ya. Kemudian nih patuh pada nasihat dan perintah orang tua, terutama berhubungan dengan perintah agama. Biasanya kalau ibu sebagai seorang, namanya ibu juga punya anak, ini ya diterutamakan dengan perintah agama. Jadi mungkin bukan ibu saja ya, mungkin orang tua kalian sering mengingatkan tentang perintah rukun Islam yang kedua, ya kan? Dari sampai kecil sampai sekarang, masih enggak kalian disuruh, nak sudah sholat belum? Nak sholat. Ya, sampai sekarang. Ada enggak seperti itu masih orang tua? Masih, Bu. Nah ya, harus ya kalian turuti ya. Demi siapa? Demi kebaikan kalian sendiri ya. Apalagi kalian sudah rata-rata balik semua kan? Iya enggak? Nah ya, tahu sudah ya tentang hukum dalam agama, baik buruknya, ya kan, wajib tidaknya, haram, sunnah, tahu semuanya ya. Nah ini dalam masyarakat, itu lojar kata kalian tadi ya, patuh dan tunduk pada norma atau aturan yang berlaku ya. Menghargai perbedaan harus ya, apalagi kita di Kalimantan Tengah ini ya, toleransinya harus diterapkan ya. Serta menghormati orang lain. Kira-kira bisa nak dibaca di layar? Bisa, Bu. Oke. Bisa ya dipahami ya. Mudah-mudahan bisa ya contohkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan masyarakat juga ya. Jangan cuek pelajar. Kita bahasa Banjarnya apa? Apa istilahnya? Tidak tahu menau ya, kada tahu orang, tetangga pun kada tahu, ya kan? Jangan ya. Kemudian contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan, terutama dalam lingkungan sekolah. Nah, ini ya, ini harus kita terapkan ya. Disiplin, patuh, taat pada aturan serta tata tertib sekolah ya. Makanya adanya tata tertib sekolah adanya berkaitan seperti yang ini, ya enggak? Supaya kita disiplin, patuh dan taat. Kemudian di sini menghormati guru.
dan karyawan sekolah, serta menghargai teman. Kemudian menjaga perilaku hidup sederhana, jangan sombong ya. Tidak sombong dan tidak gengsi dengan kehidupan dan kondisi serta kemampuan sendiri. Kira-kira paham lah yang nomor 3 ini, nak? Paham, Bu. Yang zaman sekarang itu kan banyak yang tidak sesuai dengan kehidupan dan kondisi dan serta kemampuan sendiri, terutama orang tua. Makanya kan banyak sikap yang anak yang maaf, naudzubillah ya kan, bisa yang membunuh orang tua, ya enggak? Ya kan? Ya, yang sering kita dengar di televisi, tapi di televisi bukan kita, ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan lah sikap kontrol diri ini baik dalam kehidupan bermasyarakat, dalam keluarga maupun di lingkungan sekolah. Apa manfaatnya? Pasti kalian sudah tahu juga apa sih manfaatnya. Nah, ini ya. Manfaat dan hikmah dari perilaku sikap kontrol diri. Ya, terhindar dari sikap rakus tadi, serakah, tamak, ya. Mampu menahan emosi dengan baik, ya. Terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu dan sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah. Dan yang kelima nih, mampu bergaul, bersosialisasi, ya. Jangan cuek, ya. Terutama di lingkungan masyarakat, apalagi tetangga. Kalau ada apa-apa, siapa yang duluan datang, nak? Karena musibah yang duluan datang siapa? Keluarga jauh. Tetangga. Tetangga kan? Nah ya, jadi harus kita mampu bergaul, bersosialisasi dengan baik di masyarakat ya, apalagi tetangga ya. Karena ada apa-apa kita duluan itu tetangga yang datang ya, bukan saudara yang jauh ya. Oke, ini adalah hikmah dan manfaat dari perilaku sikap kontrol diri. Sampai sini bisa dipahami kira-kira kontrol bisa, mudah-mudahan ya. Jadi kontrol diri ini berkaitan juga dengan sikap temperamental ya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada? Tidak ada. Bisa dilanjutkan apa sampai di sini aja kita? Lanjutkan. Ada satu sifat lagi, namanya dalam Islam sajaah. Artinya, berani. Berani seperti apa sih di sini? Dilihat layar masing-masing. As-sajaah ya. Menurut bahasa sajaah berarti berani, tahu gagah ya, sedangkan menurut istilah di situ keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang satria dan terpuji. Seperti apa sih? Kalau dari pengertian ini kalian bisa nggak memberikan contoh sikap sajaah ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Dari pengertiannya nih, membela kebenaran. Ayo, pasti kalian tahu, terutama di lingkungan sekolah. Ini Tiara. mengungkapkan pendapat. Ayo Tiara, jangan malu, udah apa-apa. Salah wajar. Mengemukakan pendapat. Kada kedengaran suaranya, Tiara. Bu? Dengar lah, Bu? Ya, mendengar. Berani mengemukakan pendapat. Yang lain, berani mengemukakan pendapat. Yang lain, kalau di lingkungan sekolah, atau diri kalian sendiri,
Pasti kalian bisa. Ayo, pasti kalian tahu ini contoh dari atau implementasi sikap berani ya. Berani di sini istilahnya berani dalam membela kebenaran ya enggak? Tapi dengan cara yang kesatria dan terpuji. Banyak. Tadi yang salah satunya kata Tiara berani mengeluarkan pendapat. Tapi kalau berani mengeluarkan pendapat, harus kalian juga konsekuensinya harus terima, ya kan? Apapun hasil dari apa nak? Keputusan atau musyawarah orang banyak ya. Jangan cuma berani mengeluarkan pendapat, tapi apa istilahnya? Konsekuensinya kalian tidak bisa, jangan. Apa kira-kira anak di sini bagaimana kalian kalau di lingkungan sekolah itu biasanya adalah berani mengakui kesalahannya enggak, nak? Terutama datang terlambat, ya kan? Bapak Dahaja dengan sejujur-jujurnya itu salah satu sikap saja. Berani mengakui kesalahan, ya kan? Tidak semua orang bisa, ya enggak, nak? Dibutuhkan keberanian kalau kita mengaku kesalahan ya. Kadang mudah. Iya kan? Iya. Namanya kita manusia kan tempat salah hilap. Ya, tidak ada seorang pun kita manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi di sini ya, kalau kita berbuat kesalahan ya, istilahnya perbuatan kesalahan ini adalah namanya sikap manusiawi kita, ya kan? Tapi di sini meminta maaf ya merupakan suatu amalan yang mulia karena mampu ya. Pastinya tidak semua orang sanggup melakukannya. Ya kan? Makanya kan orang yang memberi maaf dan meminta maaf itu lebih mulia adalah lebih mulia lagi orang yang memberi maaf, tapi bagus juga orang yang duluan meminta maaf, sanggup dia melakukannya. Tidak semua orang. Kemudian apa lagi nak? Kira-kira menurut kalian dalam kehidupan sehari-hari sikap sajaah ini yang bisa kalian terapkan selain dari berani mengakui kesalahan? Halo semuanya, ada semua di tempat? Ada, Bu. Ada. Berani mengatakan kebenaran, terutama di lingkungan sekolah, maaf, dari seluruh. Pernah Ibu, ya mungkin kalian juga pernah ya. Misalnya di dalam kelas ya, ada yang berani, maksudnya waktu ulangan ada yang temannya nyontek atau tidak jujur, dia berani ya, walaupun risikonya dia tidak akan ditemani. Ya kan seperti itu kan? Ya. Ya, tapi harus dengan bukti ya. Pernah kalian seperti itu? Waktu ulangan ada yang kurang, pernah kayak kemarin ya. Iya kan? Ya, bentar. Iya enggak, nak? Jadi kita harus berani mengatakan kebenaran ya. Walaupun istilahnya dari kebenaran itu risiko yang kita tanggung itu ya. Kalian tahu sendiri ya, tapi jangan sampai gara-gara kita takut ya, akhirnya kita jadi pengecut, ya enggak? Karena membayangkan risikonya, oh aku kalau kayak gini pasti aku kada dikawani. Ya kan seperti itu kan biasanya. Malah dibilangin maaf ya, karena dulu juga ibu seperti kalian ya. Suci, ya kan seperti itu kan. Tapi ya enggak apa-apa, ya kan. Yang penting sejatinya di sini
kita harus punya sikap sajaah ini, ya, berani membela kebenaran, walaupun ada istilahnya itu apa? Pahit ya istilahnya ya. Iya kan? Kira-kira dari dua yang Ibu contohkan, berani mengatakan kebenaran dengan berani mengakui kesalahan ini, mudah-mudahan bisa kalian pahami mengenai istilahnya implementasi sikap berani ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada 2 menit lagi biar Bapaknya. Sebelum kita tutup, silahkan mau tanya, silahkan, atau kita sharing. Mungkin ada yang Ibu sampaikan, ada namanya juga tadi, Ibu juga manusia ya, salah tempat hilap. Mungkin ada yang mau sharing mengenai 3 sifat. Yang pertama sikap majmumah, yaitu sikap temperamental yang harus kita hindari. Kemudian sikap mahmudah yang harus kita biasakan, yaitu adalah sikap kontrol diri dan sikap sajaah atau berani dalam membela kebenaran. Ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Tidak. Mudah-mudahan nanti minggu depan tuh masih puasa Pak kita, Pak? Belum lah. Oh ya, berarti tetap ya. Berarti mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Ini yang setelah kalian pelajari, ini yang harus kalian terapkan. Nah ya, harus kalian capai ya. Mudah-mudahan bisa ya, Nak ya. Dibaca bukunya ya, dibuka, mau ingin lebih tahu lagi mengenai sifat ghadab ya, sajaah dengan mujahadah tadi an-nafs ya. Silahkan kalian browsing ya, supaya lebih jelas ya, supaya kita bisa menghindari namanya sikap temperamental dan bisa membiasakan sikap kontrol diri dan sikap sajaah atau berani dalam kebenaran. Di sini akhir dari materi ini ya, yang kita terapkan terakhir adalah ini tekadnya ya. Tekadnya menjadi yang terutama di situ adalah menjadi orang yang sabar dan tidak mudah marah ya kan. Kemudian juga harus bertekad untuk selalu mengontrol diri ya. Mengontrol, menjaga diri, dan juga kita harus berani membela kebenaran dan keadilan ya. Mudah-mudahan ya. Jadi dari sifat ini jadi kita akan dapat yang ini ya, hidup kita nyaman dan berkah. Kira-kira paham? Paham, Bu. Paham. Oke, paham. Kalian kan istilahnya bisa ya pinjam buku perpus lewat online ya? Bisa kan? Bisa nggak? Nggak tahu, Bu. Bisa kan kalian kemarin? Ya. Nanti kalian buka nanti di halaman. Hah? Pernah mencoba nggak? Belum. Oh, belum pernah. Kalau Mulyani pernah nggak, Bu Mulyani? Nggak pernah, Bu. Soalnya Oh, nggak belum pernah dapat. juga. Oh, belum. Oke. Kalau Dinto nanti untuk insya Allah kalau Ibu nggak hilap, nggak lupa, insya Allah besok nanti ya silahkan dibuka Google, di classroom-nya ya. Nanti tugasnya untuk di bab 8 ini ya. Oke. Untuk mengetahui uji pemahaman kalian mengenai bab 8 tentang menghindari sikap temperamental ya. Kemudian tentang sikap kontrol diri dan sikap sajaah atau berani membela kebenaran dan keadilan supaya hidup kita lebih nyaman dan berkah. Mudah-mudahan walaupun kurang lebih 1 jam ini mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Mohon maaf atas kehilapan, mungkin ada salah kata Ibu ya, mohon dimaafkan. Ibu juga namanya manusia ya, tidak luput dari kesalahan. Kesempurnaannya hanya
Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nah, itu tadi namanya juga Ibu, namanya manusia, lupa kita berdoa di awal pembelajaran. Oke, kalau di awalnya lupa, di akhirnya mudah enggak ya. Silahkan kita tutup bersama. Silahkan Mulyani pimpin doanya untuk menutup pelajaran hari ini. Mudah-mudahan berkah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Mulyani. Mohon maaf sekali lagi Ibu akhiri. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan lebih banyak daripada hari ini ya. Mohon maaf atas kekurangannya, kehilafannya. Ibu undur diri, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.